DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 5. Reses tersebut bertempat di Aula Balai Kampung Nambah, Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Anggota DPRD yang hadir dalam reses tersebut diantaranya Sumarsono dari fraksi PDIP, Lamuk Nenggolan dari fraksi PDIP, Wayan Eka dari fraksi PDIP, Firdaus Ali, fraksi Gerindra, Najamuddin, fraksi Demokrat, Slamet Anwar, fraksi PKB, Rinzani Andi, fraksi Nasdem, Jauhari Subing, fraksi PKS, Fajar Fitri, fraksi Perindo, dan Julius Heri Susanto, Agus Wandi, beserta Haris Wanto dari fraksi Golkar. Reses tersebut menjaring aspirasi masyarakat bawah, terutama dalam hal keluhan masyarakat terutama di wilayah dapil mereka. Selain dihadiri 12 anggota DPRD, juga para kepala kampung, aparatur kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh wanita. Ada beberapa pertanyaan masyarakat tentang galian pasir yang merusak lingkungan, perbaikan jalan, pengerukan irigasi, UMKM, serta terkait Islamic Center dan pengadaan mobil ambulan untuk kampung. Usulan mudah-mudahan akan direspon oleh Bapak atau wakil kita yang duduk di DPRD Kabupaten Lampung. Saya harapkan pada yang menjadi hajat anggota DPRD pada reses ini bisa terkabulkan, bisa membangun Lampung Tengah semakin maju. Kompak dari masyarakat Kampung Nambah-Dadi dengan DPRD yang mewakili Dapil 5 yang hadir di sini, mudah-mudahan mohon maaf apabila kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kabupaten Lampung Tengah Bapak Sumarsono. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita semua bisa berkumpul, dan saya ucapkan terima kasih sudah meringankan langkah kakinya yang mana sudah memenuhi undangan dari kami yang pada hari ini kita akan reses di Kecamatan Terbanggi Besar dan kita jatuhkan di Kampung Nambah-Dadi. Sebelum kita beranjak ke acara inti, izinkan saya untuk mengenalkan satu persatu yang pada hari ini kami DPRD dari Dapil 5 sengaja hadir ke Kampung Nambah-Dadi untuk mendengarkan apa menjadi keluh kesah kawan-kawan masyarakat yang ada di dapil kami. Dari Partai Nasdem yang terkenal dengan anak Kikim, si anak singkong, dan yang di sampingnya beliau adalah Pak Lamuk Nenggolan dari fraksi PDI, dan yang di samping saya beliau adalah mantan kepala kampung 3 periode Pak ya, 2 periode. Beliau adalah Pak Jauhari Subing dari fraksi PKS. Kalau yang di samping saya udah kenal semua Pak ya, Pak Marsono. Wes do panen pari urung Pak. Yaudah, kalau gitu nggak perlu saya kenalkan, udah kenal semua. Dari fraksi Demokrat. Yang ujung kanan beliau adalah dari fraksi Golkar yang bernama Mas Agus Wandi. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka reses tahap ketiga DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, seperti biasa reses tujuannya adalah menyampaikan program pemerintah dan menyerap aspirasi. Kalau kemarin aspirasi yang diserap bagaimana sampean marah semua terkait jalan di depan kita itu, saya kira arep itu tak antemi karo boto. Kemarin jalannya rusak, kami reses di sini diamuk semuanya. Kalau hari ini masih nggak percaya, kalau sudah kami perjuangkan maju hari ini tak antem boto. Kami juga ya walaupun provinsi kalau nggak kami usulin bisa toh. Podo karo kampungmu gak usul karo aku iso.
Nah, ya bandel bro, ilmunya lebih dhuwur iki. Tanpa desakan, tanpa usulan dari kabupaten, tidak mungkin itu akan terjadi. Itu pun melihat kemampuan keuangan pemerintah provinsi. Pengeboran lepas pantai kita di Provinsi Lampung itu sudah berhasil, dan mudah-mudahan dengan itu nanti tinggal dieksplor sehingga bagi hasil terkait dengan bagi hasil minyak akan berhasil. Program pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, walaupun di sana sini terjadi banyak kekurangan, Lampung Tengah sampai hari ini masih posisi ketiga terbaik seprovinsi Lampung. Yang dilakukan penilaian oleh Badan Biro Pusat Statistik, sehingga Lampung Tengah itu tingkat kemiskinannya nomor 3 di Provinsi Lampung. Jadi kita ada di 11,3% kalau nggak salah. Nomor 1 Bandar Lampung dengan 10, sekian. Nanti saya buka baru saya tahu kalau angka-angka ini, kalau nggak buka nggak tahu Pak. Karena salah satu keberhasilan daripada pembangunan suatu daerah adalah satu adalah tingkat kemiskinan, kedua indeks pembangunan manusia. Walaupun kalau di mata masyarakat, menurut penilaian masyarakat, berhasilnya sebuah pembangunan di daerah, pemerintah daerah adalah bagus dan tidaknya jalan. Barang adalah merupakan sebuah kebutuhan jalan ini. Namun demikian, karena luasnya Kabupaten Lampung Tengah, sehingga pembangunan tersebut harus secara bertahap terus dilakukan sesuai dengan keuangan kita, di samping usaha-usaha yang dilakukan oleh para eksekutif dan legislatif. Sementara PAD kita hanya 210 miliar ya, 210 miliar. Kalau uang tersebut dibagi setiap kampung saja, kemajuan demi kemajuan, ada yang macam-macam dilakukannya. Itu Pak Rinjani terus membagikan bibit singkong, terus mengedukasi. Kemudian Pak Lambo juga melakukan penyuluhan hukum dan lain sebagainya. Pak Rinjani jalan rusak, jalan negara aja digotong royongkan sama dia. Pak Heri Susanto sekarang sudah membuat saung juga, membuat pupuk organik dan membagikan bibit. Pak Lurah Dongkol ini. Kemudian Agus Wandi bagaimana membina para pemuda dengan olahraga. Pak Najamuddin di bidang keagamaan yang sekental, saking giatnya kegiatan keagamaan sampai gak rapi-rapi. Ceramah terus Pak, pengajian terus. Saya marah sama dia. Tunjukin yang mana. Kalau nggak mau biar saya yang maju. Yo tenan, ya deh ya. Siap. Dan beliau sangat intens juga. Ini kalau sudah meminta itu dibangun, kalau nggak dibangun, siang, pagi, sore sampai tengah malam telepon nggak berhenti. Kadang-kadang saya harus pergi ke kebun saya sana, disusul yang namanya Najamuddin ini. Begitu juga yang lain-lain, karena saya nggak biasa matikan telepon. Jadi intinya itu Pak. Kemudian terkait dengan pemerintah pusat sudah mengalokasikan administrasi dana kampung, tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana BPK mengadvokasinya, merincinya, dan lain sebagainya, termasuk mengawasinya terhadap penggunaan ADK tersebut. Karena begitu ADK sampai kami 200 miliar, otomatis 20 miliar mau nggak mau harus kami distribusikan juga ke kampung. Karena 10% daripada PAD itulah pendamping daripada ADK. Sebetulnya kami memiliki sangat-sangat berkeinginan, tapi karena waktu sehingga kami kadang-kadang nggak ada waktu untuk mensupervisi daripada penggunaan ADK tersebut. Dan harapan saya, kami bagaimana ADK tersebut bisa lebih mempercepat mensejahterakan rakyat.
tidak harus hanya membangun jalan, tapi bagaimana ADK itu dibuat rancangan bagaimana kampung ini mendapatkan pendapatan asli kampung juga. Suprat ini hanya ngingu pitik iso tuku mobil jazz. Iya Pak. Hah? Ya. Apa? Aila Pak. Ya bukan jazz Pak. Ada jazz. Orang saya udah ke rumahnya kok. Aku udah ke rumahnya belajar. Kalau nginggu pitik bisa dipakai. Cuma nginggu pitik. Modalnya mungkin ada yang pinjam kur. Nah kalau kampung ini kita ADK kita berapa dok? 400. ADD-nya? ADD 400 juta. BJ-nya 1,2. 1,6 Bapak. Artinya 1,26 ya. 1,6 ya. 1,6 setiap tahun. Cuman karena Covid yang 40% didistribusikan untuk BLT ya. Seandainya, ini ngomong seandainya, setahun atau 2 tahun tidak membangun dulu tetapi dibuat badan usaha milik kampung yang qualified, kira-kira mendapatkan uang nggak? Masuk ya nih Pak ini renek wong pinter, renek wong iso ngelola usaha bersama. Suprat, Mas Suprat itu gur ngingu pitik, sementara pitik gur dipakani ngendok didol. Prat ya. Teleke lek didol telek haram. Tapi ngedole kan pupuk. Ya. Pak beli pupuk kandang kan tadi ya, aku beli pupuk kandang. Ya enggak gua telek ayam. Sampai telek ewe jadi duit. Tetapi begitu harga jatuh nangis. Tetapi tokoh-tokoh dan aparatur kampung terbang ini nggak bisa berbuat apa-apa. Sementara beras regane ora mudhun kalau kita beli di pasar sana. Tapi kalau kita beli beras di gilingan tempat kita giling regane 7.500. Tapi naik pasar tetap 10.000 loh. Karena saya beli. Ini yang harus diolah oleh para tokoh-tokoh, pemuka-pemuka tokoh yang ada di Nambadadi, terutama aparatur kampungnya. Hari kui, mek gur icak-icak kerja ning kampung kene. Mek gur ben gagah seragam tok. Hari kui lho. Adik kula nang tokone ning kono kui. Ya. Omahe apik. Arepe ngerami kalo kampung ki lho ra godak. Wong sakmene kae iki. Pak Lurah kuwi wae lagi lewat Pak iki gagah tenan wae, Pak Panto wae. Nah, kita juga punya tambang pasir. Banyak eksploitasi pasir kita. Apa kontribusinya untuk Nambadadi? Ini kita ketemu dengan Bapak semua anggota Dewan di Kabupaten Lombok Tengah. Yang satu usulan Pak Dewan, kami ini rekan-rekan kepala kampung mungkin setiap tahunnya adakan pramusbah dan musbahkam dan musbah kecamatan. Setiap tahun kami membuat suatu usulan, dasarnya dari bawah. Pertama kita buat pramusbah, setelah pramusbah kita musbah kampung, setelah musbah kampung kita musbah kecamatan. Namun setiap tahunnya usulan kita ini nggak ada satupun yang realisasi. Kadang-kadang jenuh dengan adanya pramusbah dan musbah. Harapan kami kepada Bapak Dewan, itulah yang jadi acuan kepada warga terbawah adalah pramusbah. Pengusulan jalan provinsi yang ada di depan kita ini, adakah bisa diusulkan ke jalan negara itu aja, supaya lebih ada perbaikan dalam waktu jangka yang tidak terlalu lama, dan itu waktunya pun puluhan tahun harus menunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perangkat kampung Nambadadi dan Karangindah beserta stafnya, kami di sini Pak, rakyat biasa, hanya mewakili
masyarakat Kampung Nambah Dadi yang selama ini saya sering sharing dengan kawan-kawan karena kami juga petani. Bukan masalah ini itunya Pak, kami hanya meminta Bapak Ketua Dewan itu atau beserta kawan-kawan memikirkan saluran air irigasi Pak, karena sekarang sawah ladang kita Pak yang biasanya dulu-dulu itu tanam padi semua Pak, dari WS 16 PL Jawa yang arahnya dari itu namanya apa? Ini aja Pak saya tanyakan semua, ngapa nggak tanam padi Pak? Kata dia airis banyune angel. Baik, terima kasih. Melihat akibat dari galian C yang mengeksploitasi besar-besaran terhadap ambang pasir, mau nggak Bapak dan Ibu mengambil tanda tangan? Kalau kita hentikan nggak mungkin, karena pasir itu dibutuhkan. Tetapi yang kita lakukan adalah dibatasi dengan tonasenya. Hanya mobil kapasitas kol diesel yang boleh masuk. Nah kalau masyarakat memang betul-betul menghendaki itu, siap. Nih kertasnya, minta tanda tangan masyarakat. Kalau dia masih bisa masuk setelah ada tanda tangan masyarakat itu, leher saya taruhannya. Saya dapat duit juga enggak, jalan usaha saya dimarah, apa untungnya saya membelain mereka? Ayo kita batasi hanya memakai mobil kecil, musuh gak oleh muat pasir, apalagi tronton, karena pasir gak mungkin kita hentikan. Sepakat gak? Minta dukungan masyarakat, siap gak? Hah? Kalau tanda tangan itu nyampe ke saya, kalau masih bisa masuk, nah. Jalan provinsi bisa nggak diusulkan ke pemerintah ke menjadi jalan negara? Pertanyaan dari saudara Heri ya, bisa sepanjang masyarakat kalau dilebarkan kena pagar dan lain sebagainya siap menyerahkan, saya siap fasilitasi. Karena lebar jalan provinsi dengan jalan nasional itu berbeda. Saya kita naik kena sakilan we ngamuk. Sementara sepanjang Bandar Jaya sampai Mandala. Ini terkait dengan regulasi, terkait dengan aturan. Karena kelas jalan negara luasnya minimal 26 meter. Jalan kita itu ada. Itu masalahnya. Ngomong memang gampang, tapi pada saat terbentur aturan, sopo sing iso. Oh mangun tak yang ngamuk tak kowe, pagermu kuwi tak yang ngamuk. Nah harapannya kan itu. Hah? Jadi pakai alat berat ini betul-betul merusak benar Pak. Jadi lautan tempat kita ini. Bukan berarti kami melarang, itu bukan. Ya boleh silakan. Oh jadi dalam main, kena melarang main itu. Nah ini harapan kami dari Nambah Dadi dan Al-Mahad harapan saya ini. Suatu contoh saya mohon maaf, kenapa karena indra sekarang nggak ada? Karena cabutnya kami total. Kan itu. Itu bukan kita melarang, bukan. Buat formatnya, dukungan masyarakat. Jalan yang ada dari mulai Tadus sampai Kadut dilarang memuat pasir memakai roda 6, memakai tronton. Udah, nanti ini, terus saya disposisi. Gini Pak, oke kalau mungkin jalan provinsi ini oke Pak. Yang kita bahas ini jalan masuk ke kampung masing-masing Pak. Itu urusanmu lah. Cuman urusanmu kan ngurusi aku loh. Cuman maksud saya dipertegas undang-undangnya Pak. Karena ini bukan yang menikmatin orang provinsi, yang menikmatin warga kita Lampung Tengah Pak. Ini harapan saya itu mudah-mudahan dari
orang tua kita, wakil-wakil kita bisa membahas hal ini. Terima kasih. Kita buatin perkam. Saya datang sampai membuat perkam, dilarang untuk memakai itu. Selesai malahan. Peraturan kampung, wilayahmu kok. Termasuk Pak N ini. Jajal gue pinter tenan apa ora? Kendel tenan apa ora gue? Buatin perkam. Saya memberikan usulan ini yang bersifat umum. Yang pertama, Pak, jujur ketika saya lewat di malam hari dari Bandar Jaya sampai ke Mendala, Bandar Mataram, itu saya melihat di Karangendah itu terang benderang, Pak. Ya, jadi usulan kami ini saya yakin bukan hanya dimanfaatkan oleh warga masyarakat Nambadadi, tapi yang melintasi sepanjang jalan Merapi, Pak. Yaitu usulan kami lampu penerangan jalan. Kalau untuk Nambadadi itu yang utama, Pak, karena kami warga Nambadadi. Jadi kami mengusulkan Nambadadi tolong diutamakan. Lampung Tengah itu sebetulnya lampu jalan sudah paling banyak. Nggak percaya tanya ke PLN. Berapa tiap tahun kita membayar untuk lampu jalan itu? Kami juga sudah marah. Tapi kembali lagi ada yang namanya anggaran berimbang, Pak. Jadi sudah ada pagu-pagunya yang juga ditentukan oleh pemerintah pusat prosentasenya. Nah, kita juga sudah ditegur sama BPK. Sama dengan ADK ini, kan ada panduan-panduannya. Nah, kami juga sama, nggak iso sak gelem-geleme. Gitu loh. Pemerintah daerah memfasilitasi kalau masyarakat mau memasang sendiri. Izin. Ya kan, wong dalan ning ngarepe dhewe masang lampu ra gelem kok ngoceh. Raya, Pak. Jalan raya. Iya, tahu jalan raya juga sampean yang lewat kan. Kalau semua dibebankan kepada negara, yaitu tadi kemampuan kita terbatas, bisa tapi bertahap. Ini menjadi catatan saya, sudah saya catat. Tuh, lampu jalan, galian C, semua saya catat aspirasi ini. Jadi ini bukan ica-ica, tetapi saya tidak mau langsung memberi angin surga dengan jawaban iya, karena melihat kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Supaya bisa terdistribusinya dengan baik atau bisa mengangkat UMKM yang ada di kampung khususnya ya. Kebetulan di Senin yang lalu kebetulan saya di Bapemperda, itu badan untuk pembentukan peraturan daerah. Salah satunya ada poin untuk mengatur toko modern dan supermarket. Nah, di situ poin terbesar yang ingin kita ajukan adalah bahwa setiap toko modern dan supermarket itu wajib 20% mengakomodir UMKM yang ada di wilayah masing-masing. Contohnya adalah misalnya kalau di Bandar Jaya mungkin ada Chandra, ada PB. Nah, di situ kita akan atur bahwa mereka wajib 20% produk yang mereka jual adalah hasil UMKM wilayah yang ada di seputaran atau di Kabupaten Lampung Tengah pada umumnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita banyak sekali gerai Indomaret, Alfamart yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Mungkin di Nambadadi belum ada, tapi yang terdekat pasti ada. Nah, itu kita masukkan peraturan bahwa mereka wajib 20% isinya adalah produk-produk hasil dari kampung-kampung UMKM yang ada di seputaran gerai tersebut. Saya juga orang olahraga, saya sudah keliling kemana-mana juga sebagian. Jangankan di provinsi lain ya, di kabupaten, di provinsi Lampung, kayaknya memang Lampung Tengah sendiri yang belum punya. Tulang Bawang sampai ke Menggala sudah ada gitu, stadion atau kabupatennya. Kalau bicara anggaran memang benar akhirnya mentok di anggaran. Saya masih ingat, mungkin teman-teman yang lain juga sudah masih ingat sekali, ada Pak Lambo, ada Pak Rinjani, ada Mas Julius Seri. Pada awal tahun 2020
itu kita sudah dapat anggaran sekitar 14 miliar untuk pembangunan 16 ya. 16 miliar untuk membangun stadion yang ada di Poncowati, di dekat pom bensin, kalau tahu pabrik es ya, dekat seputaran situ. Itu sudah ada anggarannya. Tapi memang balik lagi seperti Pak Ketua bilang, gara-gara kompak COVID ini tadi, pada saat kita sudah mau merencanakan membangun itu, tiba-tiba COVID. Kebetulan itu anggaran dari pusat langsung ditarik lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mau nggak ngebangun stadion? Mau gitu. So, teman-teman anggota DPRD juga pasti mau. Masalahnya tahun ini dan tahun depan, mohon maaf Mas, memang anggaran lagi. Karena apa? Kita ada tanggung jawab apa ya? Yang penerimaan penerimaan P3K itu penerimaan itu tanggung jawabnya adalah pusat yang akan memberesi semua gitu. Ternyata dalam perjalanan waktu itu dibebankan ke pemerintah daerah. Mau nggak mau setiap OPD itu segini ketiga untuk nganggarin space gaji dari P3K. Boro-boro kita membangun ini, ya gitu. Bukan 55 miliar untuk 82 desa yang mengadakan Pilkakam langsung. 84, ya 84. Artinya dana itu sudah di PMK. Masalah anggaran untuk gaji honor panitianya itu bisa dipertanyakan kami nanti ke PMK-nya langsung. Bisa melalui perkam, ya dibuat peraturan kampung. Misal para calon itu sumsuman gitu loh, iuran untuk memenuhi kekurangan yang ada pada kampung tersebut. Itu kan merupakan win-win solusi. Jadi ada solusi yang terbaik. Ya mau nggak mau ya, yang mau nyalon kalau kampung ya harus sanggup seperti itu. Cukup seperti itu ya. Ya, kebetulan kita dari Bapemperda sedang mengusulkan peraturan daerah tentang penataan pasar modern swalayan. Nah, di situ ada poin-poin aturan yang kita buat bahwa setiap gerai toko modern itu wajib 20% mengakomodir UMKM setempat. Nah, saya rasa itulah peluang UMKM yang ada di Lampung Tengah untuk menjual produknya di gerai-gerai tersebut. Kalau harusnya kan sampai saat ini ada, hanya kita daerah belum mengatur secara spesifik kan seperti apa, bahwa setiap misalnya Alfamart, Indomaret, kita mintakan space mereka bahwa 20% produk yang mereka jual adalah UMKM setempat, seperti itu. Ya baik, hari ini kita reses di Kampung Nambadadi, Kecamatan Terbagi Besar, dan dihadiri oleh para aparatur kampung dan juga para tokoh-tokoh dan juga perwakilan dari pemuda. Banyak usulan-usulan yang mereka sampaikan terkait masalah progres pembangunan di Lampung Tengah ini dari berbagai bidang. Tentu ini menjadi PR kami sebagai wakil rakyat agar kami bisa mengakomodir seluruh aspirasi yang disampaikan oleh beberapa masyarakat. Tetapi di lain pihak juga kita harus juga ada aspek keadilannya, tidak hanya di Kecamatan Terbagi Besar ini, tapi juga kita harus memikirkan juga di seluruh kecamatan di Lampung Tengah ini. Memang yang utama yang menjadi aspirasi mereka adalah masalah jalan ya. Ya tentu ini kami sudah berupaya ya melakukan program agar perbaikan jalan di Lampung Tengah ini memang menjadi prioritas utama. Ya, di samping itu juga beberapa masyarakat juga mengusulkan terkait masalah pengembangan UMKM di masyarakat yang ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kita memberi ruang ataupun space ya, di mana masyarakat itu bisa menunjukkan ataupun menjajakan hasil kreasi dari UMKM ini. Karena dengan mereka diberi space, diberi ruang sebagai tempat mereka berjualan, maka masyarakat mengetahui
bahwa UMKM itu betul-betul mendapatkan perhatian dari masyarakat. Sebetulnya masih jauh dari harapan ya, tapi karena memang masih kemampuan keuangan pemerintah provinsi juga terbatas, dan ini juga sumbernya dari SMI, dibagi juga di tempat-tempat lain. Artinya memang ada skala prioritas yang mana Mantap Jalan ini kan memang merupakan RPJMD, Kepala Daerah dan DPRD. Dalam hal ini milik provinsi, jadi ya kewajiban mereka untuk menuntaskan RPJMD-nya dengan Jalan Mantap Provinsi Lampung. Kami setiap tahun sudah mengusulkan ini, dan alhamdulillah tahun ini terrealisasi sehingga bisa sedikit membantu masyarakat untuk membawa hasil pertanian sehingga tidak terlalu tinggi biaya produksi. Kalau dari DPR jalan provinsi yang stressing utama itu ya jalan ini sama jalan dari Kota Gajah sampai Bandar Surabaya. Sama tahun ini juga. Tadi keluhan-keluhan itu kan terkait dengan salah satunya sedimen lumpur yang ada di saluran-saluran irigasi untuk minta diangkat ya sedimen lumpurnya, sehingga harapannya air akan stabil dan mencukupi untuk kebutuhan musim tanam depan. Lampu jalan kita di kabupaten ini sepertinya sudah overload ya. Betul ya. Karena sudah overload, mekanisme mana lagi yang mau kita tempuh gitu loh. Ya. Ini kan akibat daripada luasnya wilayah Lampung Tengah, panjangnya jalan Lampung Tengah, sehingga tidak bisa mengcover juga. Tapi pelan tapi pasti nanti pasti ada regulasi baru yang membolehkan untuk itu.